Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi di Creative Talk bersama saya Naratama. Hari ini kita kedatangan tamu dua orang. Ini adalah animator dan juga orang kreatif yang berada di balik layar film animasi Indonesia. Mereka ada di sini sudah ada 2 bulan, yaitu ada di LA, di Los Angeles, dan juga ada di New York. Kisah mereka sangat menarik karena mereka sudah berhasil tanda tangan dan mendapatkan kontrak untuk meluncurkan dan launch film animasi Indonesia di Amerika dan juga tentu di dunia. Distribusinya sudah akan masuk ke seluruh dunia. Bagaimana kisah mereka? Ini dia. These are Wijaya Kusuma flowers. They are the source of greatness for all races. But now, they have become the source of chaos and sorrow for humans. Ya, itu dia tadi film animasi Indonesia yang berhasil menembus Hollywood dan akan didistribusikan seluruh dunia. Kita ketemu dengan 2 orang kreatif di balik film animasi ini, yaitu Pak Suyanto dan Mas Heri. Dan Heri ya, panggilannya Heri. Gimana Pak? Jadi udah 2 bulan ya di Amerika Pak? Alhamdulillah, luar biasa. 2 bulan ya? Memang ini mengapa harus lama? Karena untuk mendapatkan 2 aktor-aktris Hollywood ini butuh perizinan dari Screen Artist Guild kan, atau SAG. Ya, kan? Ini belum tentu bisa memperoleh izin karena di Asia hanya 2. Hanya 2. Itu cerita dulu deh Pak. Supaya kita jadi kalau kita bercerita tentang film itu biasanya ada yang pertama adalah tentang tahap pengembangan. Nah, ini ada riset dan sebagainya dan akhirnya kita membuat story ya kan, ya, ceritanya, kemudian dibuat naskahnya. Setelah itu masuk di namanya pre-production. Nah, ini mulai karakternya didesain dan sebagainya ya. Kalau kita biasanya dari story pun kita ini kan cerita lokal, tetapi dengan pola penceritaan Hollywood. Ini kan cerita lokal, Aji Saka. Iya. Kalau bahasa Jawanya Aji Soko. Iya. Itu disebutnya Aji Saka. Mereka nyebutnya apa Pak? Aji Saka. Iya, Aji Saka biasa aja. Aji Saka gitu. Yang bahasa Inggrisnya The King and the Flower of Life. The King and the Flower of Life. Iya. Sekarang itu kan dari cerita rakyat ya. Iya, betul cerita sekali. Lokal. Kemudian diangkat menjadi cerita supaya bisa dipahami oleh orang-orang di seluruh dunia. Iya. Itu apa kunciannya Pak? Kuncinya memang yang pertama tadi story-nya. Ada, kalau kita biasanya ada 13, itu biasa kita sebut sebagai pola penceritaannya. Yang pertama mesti dimulai dari ordinary world, ya kan. Kemudian masuk di call to adventure, kemudian refusal of the call, kemudian kelima yang biasa disebut dengan meeting with mentor, kemudian crossing the threshold, kemudian sampai approach, kemudian sampai the ordeal, kemudian reward, refusal of return, the road back. Klimaks dari film itu return. Itulah pola-pola yang dipakai di model Hollywood. Di model Hollywood. Tapi Pak, ini kan dari Jogja ya, berarti diproduksi langsung oleh Amikom. Iya. Dari Amikom itu studionya, kalau studionya apa Mas Heri? Bisa cerita tentang studionya nggak? Studio di Amikom. Studio kita namanya Mataram Surya Visi Cinema atau Mataram Surya Visi Cinema. Iya. Ya, oke. Itu jadi mereka memang mau produksi ini ya? Iya, letaknya ada di Universitas Amikom Gedung 2. Kita ada sekitar 200 animator di dalam situ. Baik itu profesional maupun dari student dari Amikom juga ada di situ. Kita dapat support dari university. Oke. Jadi selama ini terus produksi, berarti memproduksi memang tujuannya itu mengangkat cerita-cerita rakyat. Iya. Ya, jadi kita memang lebih di bagaimana kita bisa mengangkat IP Indonesia ke internasional. Terus kalau misalnya sekarang itu berarti dari Indonesia, dari Jogja, itu talentanya itu banyak dari Jogja atau dari berbagai macam kota lain? Talentnya kalau untuk animator, artis, 3D modeler dan sebagainya seluruh Indonesia. Jadi awalnya
kami coba kumpulkan orang-orang Indonesia yang hebat-hebat yang sudah tersebar baik itu di industri animasi Asia Tenggara, Jepang, untuk pulang ke Indonesia. Ayo pulang kita bikin film. Karena Prof Suyanto memfasilitasi dan Amikom memfasilitasi untuk kita berkarya, kita ajak teman-teman ayo pulang. Nah, ada beberapa teman yang pulang, totalnya semua 50 orang. Dari luar negeri? Dari Malaysia, dari Singapura, dari Jepang, dari Batam, dari Bali, semua kumpul 50 orang. Nah, 50 orang ini kita coba bikin fundamental produksi animasi di Indonesia, khususnya di Jogja. Itu combine dengan student, dengan mahasiswa. Jadi semua di peak puncak produksi kita semua total ada 300-an orang di situ yang ikut bekerja. Dan itu kita juga kerjasama dengan seniman-seniman lokal juga. Jadi malah mix ya, karena mereka pengetahuan dari luar, teknologi di luar, dan mereka punya taste dari luar, kemudian mix dengan warna lokal. Makanya bisa menciptakan seperti Aji ini ya, Aji Saka ini ya. Itu kalau nggak salah ada runtutan ya Pak ya? Ada berapa paket? Saya lihat tadi kan ada Aji Saka, ada cerita-cerita lain sekarang. Iya, betul sekali. Jadi seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, bahwa kita local story atau cerita Indonesia tetapi dengan pola penceritaan Hollywood, sehingga bisa diterima semua cerita di seluruh dunia. Setelah Aji Saka ini akan muncul nanti Golden Snail, keong mas, keong mas, bahasa Inggrisnya Golden Snail. Ya, kemudian ada lagi The Legend of Thousand Temple, Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Waduh, berat. Kemudian ada lagi Stray, Lutung Kasarung. Ada lagi Lutung Kasarung itu Stray. Expel, yaitu relief Candi Borobudur. Tidak lain adalah merupakan cerita yang menarik. Kemudian juga yang menarik adalah Lioness of the Sea, yaitu Laksamana Malahayati. Nah, ini juga luar biasa. Legenda itu. Ada lagi cerita yang menarik juga Princess Dragon, yaitu Putri Naga, kisah di Labuan Bajo di sekitarnya. Kemudian ada Princess Mandalika. Nah, ini cerita-cerita yang saya usung bersama MSW Studio dari local story tetapi dengan pola penceritaan Hollywood. Ada Aji Saka, kita desain yang semua orang seluruh dunia, terutama yang kulit putih, karena semi Indo ini ya, bisa menerima semuanya. Jadi sengaja kita ciptakan karakter itu multi etnis ya, supaya bisa diterima di seluruh dunia. Ya, aku ada di situ, aku ada di situ, aku ada di situ. Balik ini misinya juga mau membanggakan Indonesia dan membuat, karena cerita Indonesia tuh bagus-bagus ya. Iya. Kalau tahu cara mengemasnya, cerita Indonesia itu tidak sekedar bagus tapi luar biasa. Tapi masalahnya kan untuk bikin animasi, film animasi itu kan juga mahal ya Pak. Kalau saya beritahu Aji Saka itu berapa budgetnya? Nah, ini yang kira-kira berapa tuh Mas Heri? 15 juta dolar. 15 juta itu udah komplit. Iya. Udah komplit semuanya. Artinya udah untuk 3D animasi sampai mixing audio sampai mulai dari riset sampai ke produksinya sampai ke artis. Jadi itu untuk film itu durasinya berapanya? Durasi 90 menit. 290 loh. 30 menit. Itu prosesnya berapa lama? Prosesnya kalau untuk yang lama risetnya. Kenapa lama? Karena industri-industri besar di dunia tidak pernah ada yang membuka secara gamblang pipeline-nya dari awal sampai akhir bagaimana membuat produksi animasi itu secara clear. Karena itu kan bagian dari secret industrinya kan. Benar. Nah, yang bikin lama adalah kita mencari tahu bagaimana proses ini step by step. Kita kayak jalan di tempat blind way gitu kan, kita gelap, lorong gelap, betul kita coba, nggak berhasil kita coba lagi. Teknologinya mau pakai apa? Modelingnya pakai software pakai apa? Kita coba satu persatu sampai akhirnya kita ketemu pipeline yang sangat solid yang kita bisa produksi dari awal sampai akhir. Itu untuk mencari tahu itu butuh waktu 5 tahun riset. 5 tahun. Jadi untuk riset Aji Saka ini 5 tahun. 5 tahun. Betul. Berarti waktu zaman COVID juga masih riset terus ya? Enggak, COVID sudah produksi. Sudah produksi? Sebelum COVID malah. Sebelum COVID masih riset kita. Nah,
5 tahun untuk riset, 5 tahun untuk production. Tapi kan selain riset itu yang paling berat itu adalah penulisan skenarionya ya. Iya. Nah ini penulisan skenario ini gimana? Itu kan perlu waktu juga tuh. Berapa lama? Kalau skenario itu karena saya sudah punya formula, ya kan? Oh, udah punya formula tadi. Ininya kan? ya, strateginya jadi jelas ya. Cepat, tidak Cepat, terlalu lama. Ya. Jelas ya. Kemudian karakter. Ini Ya. kan ada Jasaka. Kalau saya lihat karakter yang paling menarik itu kan adalah karakter raksanya itu, Pak. Ya, tetapi kalau di dalam film kita dengan pola karakternya Hollywood itu ada 8, kalau kita ada 10 ya. Yang pertama adalah hero-nya, pahlawannya. Hero, Yang pahlawan. Nah, jadi itu Ajisaka. Kemudian yang kedua shadow-nya atau yaitu raksa tadi ya, ya. betul. Atau villain-nya ya kan. Kemudian yang ketiga sekutunya, lah itu namanya Lin ya. Ini yang insya Allah akan di voice talent-nya sudah artis ya? taken kontak itu Lucy Liu dan Liu. Ajisaka adalah John Cusack ya kan. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya Treasured Guardian, ya, pasukan yang menghalangi. Kemudian juga ada mentornya ya. Nah, itu sudah 5. Mentor itu adalah guru dharma kalau di sini ya. Kayak apa namanya? Iya. Kalau bisa pelatih silat mungkin suhunya Ya, gitu ya. Ada yang namanya shape-shifter. Jadi di sini di film itu ada yang bisa berubah. Misalkan general bisa berubah menjadi naga. Ya, jadi itu shape-shifter. Kemudian ada lagi yang namanya tractor-nya. Untuk yang lucu-lucunya ya kan. Nah, itu kita supaya jadi ringan ceritanya. iya, jadi semua emosi manusia kalau bisa masuk di film I itu. see. Dan itu kita perankan namanya Feng dan J. Untuk tricksternya. Ya, trickster. Nah, kemudian ada parent, ada children ya, kurang lebih itu. Itulah pola-pola karakter. Jadi sebelum dieksekusi menjadi pre-production itu harus Ada. Cuman yang selalu jadi pertanyaan itu adalah itu karakternya. Kemudian bagaimana mendesain animasinya, Pak? Karena kan kalau kita lihat pola, kita nonton sekarang beberapa kayak Phineas and Ferb gitu, atau misalnya kita lihat di sini ada beberapa animasi itu ke Jepang itu jelas mereka ada gayanya kayak cosplay gitu ya. Kemudian kalau misalnya Korea seperti nah ini Indonesia kan punya karakter sendiri. Itu karakternya membangun gimana supaya bisa diterima? Artinya bagaimana karakter itu supaya bisa taste-nya masuk gitu. Jadi kalau kita namanya multiple archetypes. Jadi ada Ajisaka kita desain yang semua orang seluruh dunia, terutama yang kulit putih, karena semi Indo ini ya, bisa menerima semuanya. Oke. Kemudian apalagi Lin itu Chinese ya kan. Nah, jadi bisa diterima oleh pasar Cina. Kemudian ada India tadi, J tadi. Nah, ada Feng. Jadi termasuk ada yang Indonesia. Jadi sengaja kita ciptakan karakter itu multi etnis ya. Multi etnis supaya bisa diterima di seluruh dunia. Aku ada di situ, aku ada di sini, aku ada. Kita harus confident bahwa kita bisa. Jadi tetap berkarya dan coba karya Anda itu dipicingkan keluar gitu. Berani dipicingkan, tapi beraninya juga harus ada knowledge di situ kan. Banyak orang bikin karakter animasi itu kadang-kadang disesuaikan. Jadi kalau saya lihat tuh kayak animasi Jepang gitu ya, atau animasi Korea, Jepang terutama gitu ya, itu kan matanya kalau ini dibesar-besar kan gitu, matanya agak blok gitu karena mereka juga mungkin mimpi untuk gitu, karena ternyata di balik itu adalah supaya bisa lebih diterima. Kalau dia terlalu disesuaikan dengan karakter budaya mereka malah nggak pas. Jadi ini adjust gitu ya. Untuk ininya gimana Pak? Untuk penggambaran elemen-elemen yang lain seperti wardrobe, kemudian props, itu benar-benar diambil dari elemen Indonesia atau gimana? Karena saya lihat di teasernya itu kan juga ada elemen-elemen yang kayaknya diambil dari luar gitu ya. Iya. Nah, Ajisaka ini kan sebetulnya kisah imajinasi saya ketika itu. Ini saya terinspirasi dari kisah Joko Taro. Oh, Joko Taro. Ternyata manusia bisa menikah dengan bidadari. Nah, ini juga kurang lebih
Seperti itu. Jadi Aji Saka versi kita itu adalah keturunan dari manusia yang namanya Saka dan bidadari namanya Uma. Menikah menjadi Aji Saka, superpower. Superpower. Nah, kalau raksasa menikah dengan bidadari menghasilkan yang namanya King Cengkar atau Dewata Cengkar. Itu juga superpower. Mengapa begitu? Terserah yang nulis cerita. Jadi suka-suka cerita dong. Iya, gitu ya. sekali. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, itu karakter-karakter itu kan berarti untuk konsumsi siapa? Targetnya itu untuk anak-anak, keluarga atau siapa? Iya, kita nonton, karena kan banyak itu. Oh, ini bisa rated di mana? Karena itu menentukan juga akan masuk ke platform apa untuk bisa kita menyebutnya untuk family. Jadi, untuk family. Ya? Anak 7 tahun sampai orang dewasa bisa menonton film ini. Ciri khas film itu tidak ada blood, tidak ada darah, tidak ada seks. Jadi film memang sesuai dengan filosofinya MSV Studio, we bring home hope and happiness. Voice overnya gimana, Pak? Selama ini voice overnya itu dilakukan, kan saya dengar kita udah artis-artis udah ngantri nih, udah ngantri. Sebelum cerita artis-artis dulu, selama ini voice over dari orang Indonesia atau gimana? Iya, jadi voice overnya karena kita dalam bahasa Inggris, maka kita kita mencari voice talentnya yang mengucapkannya dalam bahasa Inggris tentunya. Nah, karena kita posisinya ada di Asia Tenggara, kita ada di di Jogja, kita coba cari talent pool yang kira-kira punya stok untuk artis voice dub yang bagus. Nah, kebanyakan voice dub kita dari Australia. Ya, online tuh bisa cari online juga. Cari online, kita juga lewat ada studio di Singapura, kita kerjasama juga di situ. Nah, kita recordnya di Singapura. Ya. Terus next apa, Pak? Ini setelah proses ini kemudian dilempar setelah di voice over kemudian dibawa ke Jogja kemudian lagi. Kita bawa ke Jogja, kita masukkan, ya kan. Kita premix. Ganti yang aslinya kemudian dipasin. Aji Saka tadi dengan. Karena kan speednya bisa beda ya. Iya. Speednya agak beda kan antara lip sync mulutnya dengan ini mungkin agak beda. Nggak apa-apa. Kita sesuaikan. Pak, jadi kira-kira kapan nih? Udah pada penasaran nih kapan film ini akan masuk ke ini nih, ke layar lebar? Nah, tapi sebelum itu bagaimana sinematografinya? Oke. Sama, kita menggunakan Hollywood style. Jadi kita belajar dari Hollywood camera work. Ya. Nah, dari situlah di Aji Saka itu teknik-teknik kamera itu yang kita pakai. Itu DOP-nya ada konsultan dari Amerika juga? Enggak. Saya sendiri saya belajar langsung sendiri ya bersama tim saya untuk. Biasanya kalau gitu kan suka dapat DOP dari luar, kemudian jadi konsultan. Oh harus seperti ini. Ini sudah saya untuk story, caranya rahasianya gimana sudah saya keluarkan bukunya. Sinematografi juga sudah saya keluarkan bukunya. Ini kunciannya Pak Sianto nih. Termasuk editingnya, bagaimana Hollywood itu mengedit film supaya luar biasa, sudah saya tulis. Judulnya semua selalu Oscar winner and box office. Editing. Nah, dan yang terakhir, yang baru ada, sebelum terakhir ada visual effect-nya. Kita juga visual effect of Oscar winner and box office. Ini penting banget karena. Dan yang terakhir buku yang saya luncurkan adalah Directing of Oscar winner and box office. Wow. Berarti Pak Sianto sudah menerapkan untuk mencoba mengangkat film ini, film-film akan diproduksi itu adalah mempunyai taste keluar. Kita aja tes karena kan yang paling berat itu kan tesnya, Pak. Tesnya gitu. Semua orang bisa bikin, tapi tes itu yang paling susah. Supaya nanti lebih bisa masuk lagi ke pasar Amerika khususnya dan pasar dunia ya. Kita ke depan akan kerjasama dengan writer sama director. Jadi nanti satu film dari Indonesia akan disutradari oleh sutradara Indonesia, writer Indonesia, tapi nanti kerjasama sama writer sini sama co-director dari Amerika. Co-director. Nah, itu bagus banget tuh supaya bisa ngangkat kalau di sepak bola istilahnya naturalisasi. Itu rencana kita untuk film yang berikutnya seperti itu. Jadi nanti keren. Kita harapannya cerita-cerita daerah yang sudah repackage itu kemudian dapat sentuhan lagi dari US experts ini supaya bisa lebih mendunia gitu. Next, jadi kira-kira kapan film ini akan rilis, Pak?
Ya, jawabannya mungkin tahun ini. Tahun ya, ini. insya Allah tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini. Di akhir pemerintahannya Pak Jokowi atau di awal pemerintahannya Pak Prabowo. Siapapun yang pemerintah pokoknya tahun ini, Iya. gitu Pak. Kemudian nanti setelah itu berarti akan diluncurkan langsung di sini. Distribusinya belum tahu ya dengan siapa ya? Iya, ini Selesai jadi post ya. post production, kemudian oleh UTA ditawarkan ke distributor besar. Ya. Seperti di Cannes atau di Cannes Film Festival kemarin ada 43 distributor. Sementara kan tertarik baru, gitu ya? Ya baru satu tadi yang satu. saya sebutkan. Yang kedua yang tertarik 3 yang besar-besar adalah Warner Bros. Ya kan. Kemudian Paramount, kemudian Lionsgate. Universal, Lionsgate, Lionsgate, Lionsgate juga, ya iya. kan, DreamWorks DreamWorks. dan beberapa ya. Wah, Jadi ini seru sekali. itu terutama setelah keluar di Variety itu. Ya. Pak, ini yang terakhir nih, untuk ada tips nggak dari Pak Yusianto juga Mas Heri, ini kira-kira kalau misalnya untuk animator-animator muda Indonesia gitu yang pengen seperti ini bisa berkarya, itu ada tips nggak sih Pak supaya bisa? Kita harus tahu tentang tahap proses dari pembuatan film. Sederhananya dari tahap development, pengembangan. Nah, ini intinya apa? Story. Story. Dan Key story. tape-nya apa? Sudah saya keluarkan bukunya, ya kan? Kemudian setelah itu pre-production, karakternya dan sebagainya, multiple archetypes, ya kan? Dan production di situ bagaimana sinematografinya, bukunya juga sudah saya keluarkan, yaitu yang judulnya sinematografinya, ya. Cinematography of Oscar winner box office. Termasuk di situ nanti post production, editingnya sudah saya keluarkan bukunya, visual effect-nya, bahkan directingnya juga sudah. Sudah ada punya story. Kalau dari Mas Heri ada nggak tips kira-kira buat anak muda? Kalau untuk teman-teman di Indonesia, kita harus confident bahwa kita bisa. Jadi tetap berkarya dan coba karya Anda itu dipitchingkan keluar gitu. Berani. Berani dipitchingkan, tapi beraninya juga harus ada knowledge di situ kan. Jadi coba pelajari environment pusat entertainment-nya kan ada di US. Coba pelajari taste-nya di US seperti apa. Thank you banget Mas Yusianto dan Sama-sama. Mas Heri. Terima Aku jadi kasih. panggilnya Mas nih karena kita kayaknya generasi-generasi yang mengajarkan pada dari kita. Iya, gaya muda, sedikit asik dan kita agak edan-edan. Waduh, edan-edan ketemu gudeg pawon nih Pak. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Terima kasih Mas Heri. Itulah tadi obrolan kita dengan Pak Yusianto dan Mas Heri, sebuah inspirasi story yang sangat menarik dan menjadi cambuk buat kita untuk tetap berkarya dan membuat buat teman-teman khususnya para animator untuk tetap berkarya dan menghasilkan karya terbaik untuk Indonesia. Dan jangan lupa selalu mengangkat story-story dari Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode Creative Talk mendatang. Saya Nora Tama. Bye-bye.